Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Di video kali ini kita akan membahas saham lagi, saham yang menurut saya layak digunakan untuk investasi jangka sangat panjang. Ya, dan sebenarnya saham ini sudah ada di dalam ebook watchlist kami. Ebooknya bisa teman-teman download secara gratis. Ya, teman-teman bisa download ebook kami di link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Ebook tersebut berisi 5 saham ya yang sudah kami analisa dan menurut analisa kami masih undervalue dan cocok digunakan untuk investasi jangka panjang. Nah, saham yang akan kita bahas pada video kali ini adalah PBID ya, atau Panca Budi Idaman ya, di mana saham atau perusahaan ini adalah produsen kemasan plastik. Ya, plastik-plastik merek dari PBID ini bisa teman-teman temui di pasar-pasar terutama ya, pasar-pasar tradisional, dan biasanya ya kalau kita belanja di pasar ya atau mungkin istri kita belanja di pasar, kita pun pakai produk-produk dari PBID ini ya. Nah, PBID sendiri memiliki market share sekitar 32% dari market share plastik nasional ya, di mana PBID menguasai 32% pangsa pasar di Indonesia. Artinya menurut saya ini adalah pangsa pasar yang besar gitu ya, karena 68% sendiri itu dimiliki oleh merek lain ya. Artinya PBID ini market share-nya bisa dikatakan terbesar di Indonesia. Nah, selanjutnya dari shareholdernya ya atau pemilik saham PBID ini, publik hanya memiliki 16,97% saja ya, dan selisihnya ya atau sisanya mayoritas itu masih dimiliki oleh pemilik lama. Artinya apa? Ketika kita memiliki ya atau kita melihat saham yang porsi kepemilikannya masih dikuasai oleh pemilik lama, maka visi dan misi perusahaan ini masih terjaga ya, perusahaan masih memiliki arah yang jelas. Ini berbeda kalau misalkan kita melihat saham-saham yang porsi publiknya di atas 50%. Ya, kalau kepemilikan publik sudah di atas 50%, apalagi di atas 70%, menurut saya itu resiko tinggi ya, perusahaan sudah nggak punya arah yang jelas lagi. Ya. Nah, ini adalah pergerakan harga saham PBID sejak IPO sampai sekarang. Ya, di mana perusahaan bisa dikatakan harga sahamnya cenderung sideways ya, dari tahun 2018 sampai tahun 2020 ya, sampai pertengahan 2021. Baru di akhir tahun 2021 terjadi kenaikan harga ya, di mana harganya naik dari 700 sampai ke 2000-an. Ya, naik kurang lebih sekitar 400% ya dalam tempo 1 tahun. Kemudian di tahun 2022 ini ya, saat video ini diambil tanggal 10 April 2022 ya, PBID terakhir diperdagangkan di harga 1.740. Nah, sekarang bagaimana dengan valuasinya ya, atau bagaimana dengan fundamental perusahaannya, apakah masih layak dibeli atau tidak? Nah, sekarang kita lihat kinerjanya dulu ya. Ini adalah laporan publikasi full year 2021 di sisi laporan laba rugi atau income statement ya, dimana kalau kita lihat penjualan maupun laba brutonya naik. Penjualannya naik 15% dan laba brutonya naik 7%. Sebenarnya teman-teman sekalian, kalau kita melihat perusahaan-perusahaan yang mampu menaikkan penjualan ya ataupun pendapatan, biasanya diikuti dengan laba bruto yang naiknya lebih tinggi lagi. Tetapi untuk case PBID ini ternyata terbalik ya, penjualannya naik 15% tapi laba brutonya naik hanya 7% ya, seharusnya sih bisa lebih tinggi dibandingkan 15% gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kenapa kok bisa laba brutonya hanya naik 7%. Gak lain dan gak bukan ya, karena beban pokok penjualannya juga naik ya, dan kenaikannya juga cukup signifikan yaitu 17% ya. Kenaikan beban pokok penjualan lebih tinggi dibandingkan kenaikan penjualan. Nah, sekarang kita lihat nih apa yang membuat beban pokok penjualannya naik cukup signifikan. Ya, ternyata kalau kita lihat lebih dalam lagi dalam pos beban pokok penjualan, di sini ada kenaikan dari pembelian bahan baku. Ya, di mana pembelian bahan bakunya ini naik 45%.
ya, dari yang tadinya 1,5 triliun menjadi 2,1 triliun. Artinya apa? Artinya bisa dikatakan perusahaan mengalami tekanan yaitu dengan kenaikan harga bahan baku. Ya, kenaikan harga bahan baku ini juga dialami oleh semua perusahaan. Ya, penyebabnya adalah kenaikan harga-harga komoditas ya. Jadi pastinya biasanya ketika harga komoditas ini naik signifikan akan berimbas ke kenaikan harga bahan baku dan akan membuat perusahaan mau nggak mau dia harus menaikkan harga jual produknya kalau dia mau mempertahankan marginnya. Ya, cuman problemnya kan apakah dengan dinaikannya harga barangnya itu pembeli masih mau beli gitu. Ya, customer masih mau beli produknya. Kalau menurut saya untuk PBID ini masih ya. Kenapa? Karena PBID menguasai market share 32% dan ini menurut saya market share yang besar. Artinya perusahaan masih bisa mempertahankan marginnya. Nah, karena naiknya beban pokok penjualan yang mengakibatkan laba brutonya naik tidak sesignifikan penjualannya, ini juga berdampak kepada kenaikan laba bersihnya ya. Laba bersihnya hanya naik 10%. Ya seperti di perusahaan lain teman-teman sekalian ya, kalau kondisi normal ketika pendapatan naik 15%, seharusnya laba bersih perusahaan naiknya lebih tinggi lagi. Seharusnya bisa sampai 40% seperti itu ya. Ya, cuman untuk case dari PBID ini ternyata kenaikan laba bersihnya hanya 10%. Sekarang kita lihat histori pendapatan maupun laba bersih. Nah, kita lihat pendapatan di tahun 2021. Ya, pendapatan atau penjualan ya sama saja. Ini intinya adalah omset ya. Omset di tahun 2021 sejatinya belum normal. Ya, belum normal seperti sebelum pandemi, di mana sebelum pandemi pendapatan perusahaan mampu nembus 4,6 triliun. Ya, kemudian tahun 2020 turun ya ke 3,8 triliun karena faktor pandemi, ini bisa dimaklumi. Tahun 2021 naik, cuman naiknya belum sampai seperti pandemi ya, belum seperti sebelum pandemi maksud kami, ya maksud saya. Ya, tetapi menariknya laba bersihnya justru sudah naik ya, sudah naik bahkan kenaikannya menembus sebelum pandemi. Ya, dan kenaikan laba di tahun 2021 ini melanjutkan tren pertumbuhan laba bersih sejak 2016. Jadi 2016 sampai 2020 laba bersihnya terus naik. Sempat turun di tahun 2019 tapi kemudian naik lagi di tahun 2020, dilanjutkan tahun 2021. Ya bayangkan ya, tadi laba bersihnya sebenarnya tertekan karena kenaikan bahan pokok, tapi laba bersihnya ternyata masih naik lagi alias menembus ATH-nya ya, ATH laba bersih dari PBID ini. Kemudian kalau kita lihat dari sisi hutang bank ya, hutang bank atau hutang berbasis bunga hutang yang menyedot laba bersih perusahaan. Perusahaan memiliki rasio DAR yang sangat sehat di mana DAR-nya hanya sekitar 4,5% saja untuk laporan tutup buku tahun 2021 ya, dan ini menunjukkan penurunan, dan ketika terjadi penurunan seperti ini ya artinya neraca perusahaan makin lama makin sehat. Kemudian dividen PBID ini juga bagus, juga menarik ya, di mana secara rutin PBID selalu memberikan dividen dengan payout ratio 50%. Artinya setiap kali laba yang dihasilkan PBID ini 50%-nya dikembalikan dalam bentuk dividen. Ya, dan kalau laba bersih perusahaan selalu naik, ya bisa dikatakan dividennya setiap tahun ini juga harapannya bisa selalu naik. Nah, sekarang bagaimana dengan valuasi PBID? Ya, ini adalah histori valuasi ya, baik kita lihat di histori ekuitasnya, ROE maupun PBV-nya. Kolom balok warna abu-abu ini menggambarkan ekuitas perusahaan, di mana ketika ekuitasnya selalu naik tiap tahun artinya perusahaan masih tumbuh ya. Kita lihat PBID setiap tahun terjadi kenaikan ekuitas, berarti PBID ini bisa dikatakan perusahaan yang masih bertumbuh. Kemudian dari sisi ROE-nya ya, di garis warna ungu yang bawah, ROE perusahaan bisa selalu dijaga di level di atas 18% ya, sekitar 18-20%. Ya, dan ini juga bagus ya, artinya ROE sekitar 20% ya, baik 18% maupun 20% ini artinya perusahaan masih bisa mempertahankan profitnya ya.
Ketika ekuitas naik, ROE-nya stabil, artinya laba bersihnya naik. Berarti perusahaan bisa dikatakan masih dalam fase growth ya, fase tumbuh. Kemudian dari sisi price to book value ya, di harga 1.700-an ini ya, 1.740 ya kemarin ditutup di tanggal 8 April kemarin. Ini menunjukkan level PBV 1,4 kali. Ya, kalau kita lihat di historinya juga rata-rata ditutup di harga atau diperdagangkan pada level PBV 1,4 kali. Artinya apa? Artinya menurut saya harga saat ini masih masuk kategori harga wajarnya. Nah, target perusahaan sendiri di tahun 2022, ya perusahaan masih optimis bahwa pertumbuhan penjualannya akan naik sekitar 10-15% dan mempertahankan net profit margin 10-12%. Artinya apa? Artinya kita bisa mengharapkan di tahun 2022 ini laba bersihnya masih naik lagi gitu. Dan kalau laba bersih naik, maka valuasi sekarang untuk kinerja proyeksi di tahun 2022 ini menjadi lebih murah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang kesimpulannya bagaimana dengan analisa-analisa tadi? Yang pertama, kondisi neraca sehat ya. Perusahaan hanya memiliki DER 4,6% ya, hutang yang sangat kecil. Kemudian yang kedua, ada peningkatan kinerja perusahaan, di mana pendapatannya naik 15%, laba bruto naik 7%, dan laba bersih naik 10%. Ya, kenaikan ini di tengah tekanan kenaikan harga bahan baku. Ya, artinya perusahaan masih bisa survive untuk menghadapi kenaikan dari bahan baku ini. Yang ketiga, laba tahun 2021 sebesar 410 miliar, artinya ROE sekitar 18% ya, dengan dividen payout ratio 50%, artinya dividen yieldnya sekitar 5-7% di harga sekarang. Dan ini menurut saya ya angka yang bagus ya, yield yang bagus untuk ukuran dividen. Memang secara tepatnya kita belum tahu ya, karena biasanya dividen ini akan diumumkan saat RUPS ya. Biasanya di RUPS tersebut biasanya akan membahas berapa kira-kira laba yang akan dikonversi ke dividen. Di situ baru ketemu yieldnya. Tapi bisa kita perkirakan dividen yield antara 5-7%, dan menurut saya ini juga angka yang bagus ya. Yang keempat, valuasi di harga 1.740, artinya secara PBV 1,4 kali dengan per 8 kali. Dan menurut saya ini adalah valuasi yang masih wajar ya. Dan PBID sendiri menurut saya cocok sebagai saham compounder atau untuk investasi jangka yang sangat panjang. Oke, itu sekilas review mengenai saham PBID. Sekali lagi teman-teman sekalian, bahwa informasi di video ini hanya bersifat informasi umum saja. Jadi saya tidak mengajak untuk membeli ataupun menjual. Silahkan Anda analisa ulang, siapa tahu saya ada yang kelewat dalam menganalisa saham PBID ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.